Salam, salam sejahtera, salam sehat untuk saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian HKBP Sabtu 28 Agustus 2021 dari Mazmur pasal 6 ayat 9. Pasurut masyanau sude hamu akka namangulahon nasouhum ainunga ditangihon Jehovah suarani anggukon. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, manusia di dunia ini tak seorang pun terbebas dari masalah atau luput dari penderitaan. Bahkan pergumulan sering membuat kita lemah, takut, dan tak berdaya. Tidak terkecuali bagi orang yang setia pun menjalankan perintah atau ajaran Tuhan, menghadapi masalah dan penderitaan. Dan kadangkala kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya diolok-olok oleh musuhku? Mengapa orang jahat selalu mengancam nyawaku, membuat aku menderita? Mengapa Tuhan diam saja? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan yang benar. Tidak sedikit juga orang lari dan mencari jawaban di luar Tuhan. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, si pemazmur tidak demikian. Biarpun nyawanya terancam, yang dikejar-kejar oleh Raja Saul, ia ingin membunuhnya. Bahkan di sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, dan menghadapi pergumulan. Ketika dia menggembalakan ternak pun, ancaman binatang buas selalu mengintai, belum lagi pergumulan lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap malam dia meratap dan menggenapi tempat tidurnya dengan air mata, agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkannya dari bahaya maut yang mengancamnya. Namun Daud hanya berserah dan datang kepada Tuhan, merendahkan diri, minta belas kasihan, pengampunan, dan percaya sepenuhnya hanya kepada pertolongan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan mendengar doanya, sehingga Daud mendapat kelegaan. Makanya dikatakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Artinya bagaimanapun penderitaan yang dihadapi Daud, dia tidak putus asa. Malah situasi yang dialaminya membuat dirinya mendekatkan diri pada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya hanya kepada Tuhan, meminta belas kasihannya, dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi aku harus merana? Dan berapa lama lagi aku menderita? Kasihanilah aku, ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tadi saya awali khotbah ini bahwa masalah pasti akan terus ada selama kita masih hidup di dunia ini. Hadapilah masalah, hadapilah pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Andalkanlah Tuhan, maka kita akan kuat dan bersemangat. Kita akan dimampukan menang atas setiap pergumulan.
seberat apapun pergumulan kita, hanya dalam tangan Tuhanlah kita mendapatkan kelegaan. Artinya Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup selalu mulus, hidup selalu aman, tanpa masalah dan pergumulan. Namun Dia berjanji tidak akan membiarkan umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Dia akan memberi jalan keluar. Pergumulan dan cobaan dapat mengarahkan kita untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik dan menuntun kita berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini melalui pemazmur yang dialami oleh Daud, bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarkan doa kita. Namun prosesnya Tuhanlah yang menentukan. Oleh karena itu, dengan dasar perjuangan iman kita, maka kita harus yakin dapat menerima penghiburan dari Tuhan. Sebab sekalipun banyak penderitaan orang yang benar, Tuhan akan melepaskan dan membebaskan orang yang percaya kepadanya. Jadi, berjuanglah dalam iman, bergembiralah dalam perlindungan, sebab Tuhan selalu beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tak perlu merasa takut, karena apa yang disediakan Tuhan buat kita pasti selalu yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam hidup kami adalah di dalam tangan-Mu, sehingga kami tak perlu takut pada saat menghadapi penderitaan dan pergumulan, karena Tuhan bersama kami. Ya Tuhan, Engkaulah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di sepanjang hari ini. Allah Bapa yang di sorga, kami bermohon kepadamu, saudara-saudara kami yang sakit di rumah atau di rumah sakit, berkati obat dan makanan yang dikonsumsinya untuk menjadi kesembuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, berikan penghiburan dan kekuatan yang baru Tuhan. Kami serahkanlah segala doa dan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.